Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Khusus bagi para pria di ICA, hari ini Anda dapat mendaftarkan diri untuk mission trip ke Sulawesi. Kali ini kita akan membangun gedung gereja dari tanggal 13 sampai 18 Maret. Biaya pendaftaran untuk trip ke Sulawesi ini sebesar 4,5 juta rupiah. Ayo pergi dan bersama membangun kerajaan Allah. Saat kita mencari Tuhan Upward pada tahun 2023 ini, kita akan mengadakan ibadah spesial pada hari Sabtu 11 Maret di East dan Sabtu 25 Maret di West dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Ibadah ini kami sebut dengan Upward Service. Bersama kita akan fokus pada penyembahan, mendoakan untuk satu sama lain, dan mencari Tuhan dengan cara-cara yang lebih dalam. Selama minggu Upward Service, ibadah doa malam online di hari Selasa ditiadakan. Mari bergabung bersama kami untuk mencari hadirat Tuhan dalam ibadah dan doa bersama. Pada ibadah Minggu tanggal 12 Maret, ibadah bahasa Inggris di ICA East akan dilayani oleh seorang pembicara tamu, yaitu Pastor John Hunt. Beliau adalah Wakil Presiden GSY Australia, sekaligus Direktur Misi dan Bantuan untuk GSY Australia. Anda dapat mencatat tanggalnya dan hadir saat Pastor John dan istrinya Francine datang dan menyampaikan firman Tuhan di ICA East. Tahun ini ICA Social Ministry akan mengadakan sesi pelatihan tentang community, mentoring, dan prayer setiap 2 bulan sekali. Pelatihan yang pertama bertema The Heart of Mentoring akan diadakan pada Sabtu 18 Maret di ruang MPR ICA West. Sesi pagi hari dibuka untuk semua orang yang berminat untuk diperlengkapi dalam hal pemuritan dalam pelayanan. Lalu sesi sore khusus diperuntukkan bagi remaja YDP dan mentor YDP. Dalam pelatihan ini akan ada diskusi, makan bersama, penyembahan, dan kegiatan seru lainnya. Cek Instagram @ICA Social Ministry untuk informasi lebih lanjut. Jangan lewatkan kesempatan ini, daftarkan diri Anda sekarang dengan scan QR Code ini. Mari belajar dan bertumbuh bersama. Bila Anda rindu untuk dibaptis, kelas baptisan akan diadakan pada Minggu 26 Maret jam 2 siang di ICA East dan di ICA West. Setelah mengikuti kelas tersebut, di minggu berikutnya akan dilaksanakan baptisan di Minggu Palem tanggal 2 April. Ini merupakan waktu yang sangat indah untuk saudara menyatakan iman pada Yesus Kristus. Bagi Anda yang merasa ICA adalah gereja tempat Anda bertumbuh, mari pertimbangkan untuk menjadi seorang anggota gereja ICA. Anggota ICA haruslah sudah dibaptis selam, melayani di ICA, dan berkomitmen pada Yesus Kristus. Mari bergabung dalam keanggotaan gereja ICA. Selamat datang di ibadah online Gereja ICA Surabaya. Saya Pastor Widianti yang hari ini akan membawakan firman Tuhan. Dan saya senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa informasi penting yang saya mau sampaikan. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Gereja ICA Surabaya, silakan datang ke website kami, silakan kunjungi juga sosial media kami. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Alkitab bersama-sama sebagai sebuah gereja, dimulai besok hingga nanti sampai ke Minggu Kebangkitan. Kita akan membaca semua kitab Injil, 3 pasal 1 hari, dan mari di tahun ini kita semakin dalam di dalam pertumbuhan iman kita bersama dengan Tuhan. Jadi saudara bisa periksa di Instagram ICA untuk mendapatkan Bible Reading Plan mulai besok hari Senin. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam seri khotbah yang baru, yaitu mujizat. Akan ada 7 episode di mana 7 episode ini menceritakan semua mujizat yang Tuhan lakukan yang tercatat di dalam kitab Injil Yohanes. Alkitab mencatat ada kurang lebih 34 mujizat yang ada di dalam kitab Injil. Akan tetapi saya percaya ada lebih banyak dari 34 mujizat yang Tuhan lakukan di masa hidupnya. Nah, tetapi kali ini kita akan fokus selama 7 episode tentang mujizat ini. Kita akan membahas 7 mujizat yang dicatat oleh Yohanes, murid Yesus, salah satu murid Yesus, di dalam Injil Yohanes.
Mengapa hanya 7 yang dicatat? Dari 34 ini, kenapa Yohanes hanya memilih 7? Mari kita baca dari Yohanes 20 ayat 30 sampai ke 31. Ini yang dituliskan, ini yang diperkatakan oleh Yohanes. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Yohanes mencatat 7 mujizat ini karena ingin supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya oleh iman kita memperoleh hidup di dalam nama Tuhan. Apakah mujizat itu? Definisi mujizat adalah campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan di dalam alam, di dalam urusan manusia. Jadi di dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang dipakai untuk menggambarkan mujizat di dalam kitab Injil. Akan tetapi kata yang dipakai untuk menyatakan mujizat yang ditulis di dalam kitab Yohanes ini menggunakan kata semeion. Jadi ini unik, dari 4 kata hanya semeion ini yang dipakai di dalam bahasa Yunani untuk menyebutkan mujizat yang dilakukan Yesus. Apakah semeion itu? Semeion itu artinya tanda, saudara. Simeon yang tanda ini digunakan secara eksklusif di dalam Injil Yohanes untuk mengidentifikasi semua mujizat Yesus. Karena kata ini menggambarkan ada kekuatan supranatural dari mujizat yang dilakukan untuk suatu tujuan. Jadi Simeon tanda ini menekankan bahwa ada tujuan dari tindakan supranatural yang Yesus lakukan. Dan ini dicatat di dalam kitab Yohanes. Mujizat yang dilakukan Yesus mengartikan tanda yang diberikan secara khusus untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Mesias Sang Anak Allah. Jadi ini adalah tujuannya. Oleh karena itu digunakan kata semeion yang merupakan tanda. Jadi kita melihat mujizat ini sebagai ada banyak sign, tanda di dalamnya. Nah, pernikahan di Kana dicatat sebagai mujizat pertama yang dilakukan Yesus yang menandai dimulainya pelayanan Yesus yang kita tahu juga tidak mudah. Jadi ini merupakan mujizat pertama. Mari kita baca Alkitab kita dari kitab Yohanes, Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu kata Yesus kepada Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, mengapa mujizat pertama yang Yesus lakukan itu ada di dalam sebuah perkawinan? Mengapa ada di Kana? Mengapa mujizat di Injil Yohanes ini disebut dengan semeion atau tanda? Apakah arti tanda-tanda yang akan kita pelajari bersama? Ketika kami pastoral staff mencoba untuk mempersiapkan khotbah ini, kami menemukan ternyata ada banyak sekali tanda yang diberikan di dalam mujizat yang pertama ini. Mari kita lihat satu persatu. Mari kita pelajari firman Tuhan satu persatu. Saudara, orang Yahudi hidup dari generasi ke generasi
Mereka menunggu Sang Mesias dan mereka mempercayai bahwa Mesias adalah nabi seperti Musa. Bagaimana saya bisa mengatakan hal seperti ini? Mari kita lihat dari Ulangan 18 ayat yang ke-15. Ini ketika Musa memberikan pesan kepada bangsa Israel. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi Musa sudah berkatakan kepada bangsa Israel, bahwa sama seperti aku, sama seperti Musa yang adalah nabi. Dan buat Yesus untuk menyatakan dirinya adalah Sang Mesias kepada mereka, bangsa Yahudi, Yesus melakukan banyak hal untuk mengingatkan mereka akan kehidupan Musa. Semua tanda ini diberikan agar mereka dapat mengenali Yesus yang adalah Mesias. Sehingga mereka dapat mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah benar Mesias yang adalah anak Allah. Kita lihat satu persatu. Saudara ingat Musa berada di atas Gunung Sinai selama 40 hari. Yesus juga pergi ke padang gurun selama 40 hari. Musa keluar dari Mesir, Yesus pun keluar dari Mesir. Musa memberikan hukum bagi bangsa Israel dari atas gunung. Yesus ada melakukan khotbah di bukit, ya Beatitudes yang juga dari atas gunung. Melalui Musa Tuhan Allah memberikan makanan yaitu mana kepada bangsa Israel. Yesus juga memberikan makanan roti gitu ya kepada 5.000 orang, kepada 4.000 orang. Ada beberapa hal yang ternyata ini bukan sebuah kebetulan saudara. Dan ketika Anda membaca Alkitab Anda lebih banyak, Anda akan dibukakan bahwa ada banyak sekali hal-hal indah di dalam Alkitab kita. Di dalam firman Tuhan. Saudara, beberapa kesamaan ini ada agar mereka dapat mengenali Sang Mesias yang selama ini mereka nantikan. Lalu hal yang selanjutnya, disebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan ini terjadi di Kana yang di Galilea. Saudara, bila Anda ke Israel, Anda pasti akan dibawa ke Kana. Jadi rombongan ini pasti akan dibawa ke Kana. Kurang lebih 2 jam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Danau Tiberias. Sesampainya di sana nanti Anda akan menjumpai sebuah gedung gereja, tidak terlalu besar, tapi cantik gitu ya. Dibangun dari batu-batu putih. Lalu kemudian di bagian depannya ada jalan yang tidak terlalu besar, tetapi ada beberapa toko yang menjual minuman wine, minuman anggur yang saudara bisa beli dan dibawa pulang gitu. Ini adalah gereja yang dibangun untuk mengenang peristiwa di Kana ini, mengenang mujizat Yesus di Kana ini. Akan tetapi ini bukanlah setting dari Kana yang sebenarnya, di mana mujizat pertama di pesta perkawinan itu terjadi. Saudara, ketika kita mencari lebih banyak tentang tempat kejadian, setting tempat ini, kami menemukan bahwa Kana memiliki arti. Jadi arti kata Kana itu adalah tempat alang-alang atau tempat rumput-rumput tinggi. Dan ini ada kaitannya dengan hidup Musa. Saudara ingat ketika putri Firaun hendak mandi, dia pergi ke sungai, di sungai Nil. Kemudian dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai ini lalu mereka melihat ada bayi yang diletakkan di peti di antara teberau. Lalu kemudian putri Firaun mengatakan kepada dayang-dayangnya untuk mengambil bayi itu yang adalah Musa. Teberau memiliki arti atau sinonim alang-alang, rumput-rumput yang tinggi yang ada di sungai. Karena memiliki arti bahwa tempat alang-alang atau tempat rumput-rumput yang tinggi. Dan kita melihat di sini bahwa Musa juga diambil dari alang-alang di sungai Nil. Apakah ini sebuah kebetulan atau ini juga adalah tanda yang Tuhan sedang berusaha untuk nyatakan. Lalu kemudian Yesus memulai pelayanannya di sebuah pesta pernikahan, di dalam perkawinan. Pernikahan dan hubungan pernikahan adalah simbol apa yang Tuhan lakukan di dalam Kristus terhadap kita. Dan ketika kami mempelajari lebih banyak, kami menemukan bahwa budaya pernikahan bangsa Yahudi di abad yang pertama ini cukup menarik. Ini yang mereka lakukan di dalam sebuah proses pernikahan. Jika ada seorang muda yang ingin melamar seorang calon wanitanya, maka ia harus melakukan negosiasi dengan calon ayah mertuanya. Nah, sebuah kontrak kemudian akan dituliskan, lalu ditawarkan kepada si calon pengantin wanita ini bersama dengan sebuah gelas anggur. Jika sang wanita menerima cangkir itu, lalu meminumnya, berarti tawaran itu diterima.
Nah setelah diterima, maka mempelai pria kemudian akan berkata, sekarang saya akan pergi ke rumah ayah saya untuk mempersiapkan tempat buat kamu. Di samping itu sang pria juga akan membawa mas kawin. Dan mas kawin ini berupa sejumlah uang yang cukup banyak yang dibayarkan kepada keluarga wanita untuk boleh dapat menikahi anaknya. Idenya bahwa mempelai pria ini rela membayar mahal, maka ia pasti akan kembali untuk menjemput sang pengantin wanita nantinya. Lalu kemudian setelah proses ini terjadi, kemudian sang lelaki ini, sang pria ini akan pergi untuk menyiapkan tempat di rumah ayahnya untuk pernikahan mereka, untuk rumah yang akan mereka tinggali nantinya. Ini bisa berupa ruangan yang direnovasi maupun ruangan yang dibangun baru begitu. Nah, ayahnya sebagai sang pemilik rumah itu yang bisa memutuskan kapan semua persiapan itu akan selesai, kapan mereka akan siap. Jika mempelai laki-laki ditanya, kapan kamu akan datang menjemput wanitamu? Dia akan menjawab bahwa saya tidak tahu, yang tahu adalah ayah saya karena sang ayah yang mempersiapkan tempat itu. Ini bisa memakan waktu beberapa bulan, bisa memakan waktu tahunan mungkin. Nah kemudian di sisi sang wanita, semakin mendekati di dalam penantiannya, semakin mendekati hari tersebut. Sang wanita, pengiringnya, bridesmaid-nya, mereka semua harus selalu siap. Termasuk menyiapkan lampu. Kenapa? Karena bisa saja sang pengantin pria, calon pengantin pria ini datang di malam hari bersama dengan rombongannya untuk menjemput. Saudara di zaman itu belum ada handphone, belum ada teknologi seperti di hari ini. Dan ketika rombongan pria itu sudah siap semuanya, tempatnya sudah siap, mereka akan datang untuk menjemput sang wanita dengan cara membunyikan suara-suara yang keras, trompet atau teriakan untuk menandai kedatangan mereka. Lalu kemudian setelah mereka datang menjemput sang wanita beserta rombongannya, akan dibawa kepada rumahnya, rumah ayah mereka, akan dilangsungkan pesta pernikahan selama 7 hari. Dan di sana mereka akan sekali lagi minum secangkir anggur pada upacara pernikahan itu yang menandakan bahwa mereka sudah masuk ke dalam pernikahan untuk sampai kepada akhir hayat mereka, kurang lebih seperti itu. Saudara, budaya pernikahan bangsa Yahudi ini kenapa terdengar cukup familiar begitu ya? Konsep perkawinan di zaman itu sangat mirip dengan bagaimana Alkitab menyebut Yesus melihat kita sebagai pengantin wanitanya. Dan di dalam mujizat pertama ada banyak tanda yang Yesus nyatakan bahwa ia adalah Mesias yang saat itu sudah hadir. Dan suatu hari nanti akan hadir menjemput kembali pengantinnya. Di dalam pernikahan ini Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa yaitu mengubahkan air menjadi anggur seperti yang kita baca di awal. Mujizat yang Tuhan lakukan ini ada miripnya juga dengan yang terjadi di zaman Musa. Saudara ingat ketika Musa mau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu Firaun mengeraskan hatinya. Lalu yang terjadi adalah ada 10 tulah gitu yang diberikan oleh Allah untuk membawa bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Dan tulah yang pertama yang dilakukan adalah mengubahkan air sungai Nil itu menjadi darah. Mujizat pertama yang Yesus lakukan di Kana ini adalah mengubahkan air menjadi anggur. Anggur yang di dalam perjamuan kudus melambangkan darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Darah Yesus yang memberikan kehidupan baru bagi kita. Mujizat air menjadi anggur ini terjadi saat Yesus mencurahkan kuasanya, saat Yesus memberikan anugerah dan belas kasihannya, barulah mujizat ini bisa terjadi. Bukan pada saat para pelayan mengisi tempayan itu hingga penuh, air masihlah air gitu ya saudara. Hanya hingga Yesus melakukan mujizatnya, air itu dapat menjadi anggur. Saudara, tidak ada usaha manusia yang dapat mengubahkan air menjadi anggur. Usaha manusia saja ketika dia mengisi tempayan dengan air itu tidak cukup, apalagi bila tidak berusaha. Ketaatan manusia tetap diperlukan, itu yang saya percaya. Meski mungkin ya bagi para pelayan saat itu hal ini nggak masuk akal. Butuhnya anggur, kenapa dilakukannya pengisi tempayan dengan air? Mereka butuh anggur, kenapa diberikannya air? Akan tetapi saudara, hanya dengan intervensi Allah, hukum alam dan hukum manusia dapat diputar balikkan untuk mujizat itu dapat terjadi. Sebagai seorang yang
dulu berkecimpung di dalam dunia event organizer, saya sempat mengurus banyak wedding party gitu ya, mengurus banyak pernikahan. Saya paham benar bagaimana sebuah kesalahan kecil di balik layar di dalam persiapan itu bisa mendatangkan masalah, bisa mendatangkan malu bagi keluarga pengantin. Dan nggak ada orang yang mau dibawa di hari baiknya akan berubah menjadi desas-desus, menjadi kenangan buruk gitu ya. Nggak ada yang mau. Maka suatu masalah yang terjadi pasti butuh jalan keluar dengan cepat. Di hari itu juga saya yakin sama, mereka kehabisan anggur. Entah apapun yang menjadi masalahnya pada awalnya, tetapi anggurnya nggak cukup, anggurnya habis. Tuan rumahnya membutuhkan lebih banyak anggur di dalam perjamuan itu. Pada saat itu ada Maria, ibu Yesus, yang saya percaya bahwa Maria tahu bahwa anaknya ini bukan manusia biasa, tetapi adalah anak Allah. Maria tahu kemana ia harus mencari jalan keluar. Menurut saya apabila Maria tidak beriman bahwa Yesus adalah anak Allah yang sanggup memberikan jalan keluar, Maria pasti tidak datang mencari Yesus. Dia akan mencari pertolongan, mencari anggur dari tempat yang lain. Tetapi hari itu Maria pergi berbicara kepada Yesus, menghampiri Yesus. Maria menyampaikan masalahnya bahwa mereka kehabisan anggur, tetapi Maria tidak mengatur Tuhan bagaimana cara agar menjawab kebutuhan mereka akan anggur di hari itu. Maria cukup paham akan kedaulatan Yesus. Kita pun demikian. Saya seringkali merasa bahwa kita pun juga seperti ini. Kita tahu bahwa Yesus itu sanggup. Makanya ketika kita punya masalah, ketika kita kecentok, ketika kita butuh jalan keluar, kita mencari Tuhan. Dan ketika masalah itu mendapatkan jalan keluar, ketika yang dibutuhkan itu terjadi, kita lega, beban serasa terangkat gitu ya. Kita mengucapkan ucapan syukur, ucapan terima kasih, and then case close, selesai. Saudara, seringkali kita memaknai mujizat hanya sebagai sebuah event, sebuah masalah yang butuh jalan keluar lalu terjawab. That's it. Padahal ketika kita membaca ayat ini di awal, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan punya tujuan ketika ia melakukan mujizat. Yaitu adalah agar kita mengakui dan kemudian percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Yang kemudian setelah kita percaya saat kita menjalani kehidupan, kita akan selalu berusaha menempatkan Tuhan di tempat yang pertama sebagai Tuhan dan Allah kita. Saudara, Yesus rindu untuk kita dapat membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Apa yang sebenarnya kita cari saat kita punya masalah? Apakah kita mencari mujizat itu agar masalah bisa selesai? Atau kita mencari sang pembuat mujizat? Saya mau ulangi. Biarlah ini kita renungkan bersama-sama. Ketika kita mengalami pergumulan hidup yang berat, apa yang sebenarnya kita cari saat itu? Apakah kita mencari mujizatnya sehingga masalah ini terselesaikan? Atau kita mencari sang pembuat mujizat? Carilah sang pembuat mujizat, bukan hanya mujizatnya. Mujizat adalah intervensi campur tangan Tuhan, ia menginterupsi hukum alam, hukum manusia. Ini tidak bisa terjadi karena usaha manusia saja atau perbuatan baik manusia semata, melainkan dari belas kasihan dan kuasa Allah. Melalui mujizat ini, Yesus memberikan tanda bagi bangsa Yahudi bahwa dia adalah Mesias yang selama ini mereka nantikan. Yesus memulai pelayanannya dengan mujizat di dalam sebuah pesta pernikahan. Karena pernikahan atau perkawinan adalah simbol dari apa yang Tuhan lakukan di dalam Kristus Yesus terhadap kita, terhadap Anda dan saya. Yesus mengubah air menjadi anggur. Anggur melambangkan darah Yesus yang ditawarkan untuk kita terima dan mendapatkan hidup yang baru. Dan biarlah setiap mujizat yang terjadi di dalam hidup ini, di dalam hidup Anda dan saya, boleh mengingatkan Anda dan saya untuk terus mencari pribadi sang pembuat mujizat itu. Melebihi kita mencari mujizat itu sendiri. Segalanya bisa Tuhan lakukan, saudara. Tuhan bisa melakukan banyak sekali mujizat yang kita nggak pikirkan sebelumnya.
Akan tetapi ada tujuan akhir ketika Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Bukan hanya agar hidup kita menjadi bebas dari masalah, agar hidup kita ringan karena beban itu sudah terangkat, akan tetapi agar kita bisa mengizinkan Mesias tinggal di dalam kehidupan kita dan menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara bisa mengambil roti, bisa mengambil anggur yang ada di rumah saudara. Saudara, sang pembuat mujizat itu sanggup mengubahkan air menjadi anggur. Anggur yang baru melambangkan darahnya Yesus yang dicurahkan bagi kita di kayu salib. Dia menawarkan perjanjian itu kepada kita bersama-sama dengan segelas anggur. Kita adalah tunangannya. Dia sudah membayar harga yang sangat amat mahal dengan hidupnya di kayu salib. Sebagai jaminan bahwa dia akan kembali. Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi kita di rumah Bapanya. Tidak ada yang tahu kapan waktu itu akan terjadi di mana Yesus akan kembali menjemput kita kepada sebuah pesta pernikahan di mana nantinya kita akan bersama-sama dengan Yesus sekali lagi meminum cawan anggur, kemudian bersatu dengan Dia selama-lamanya. Saudara, pastikan bahwa Anda siap karena kita tidak tahu kapan waktu itu akan terjadi. Saudara bisa mengambil roti. Di 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadikan ini adalah sebuah peringatan akan apa yang Tuhan kerjakan. Akan harga yang sudah ia bayar. Sebuah jaminan kepastian bahwa ia akan kembali buat Anda dan saya. Mari kita makan roti ini. Saudara bisa mengambil anggur, saudara. Di dalam 1 Korintus 11 ayat ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadikan peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Saudara, pagi ini, hari ini, saat ini, saya mau berdoa bagi saudara yang mungkin belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak peduli betapa besar usaha kita untuk berbuat benar. Bila tanpa kasih dan anugerah, belas kasihan serta kuasa Allah, tidak akan ada yang sanggup mengubahkan kehidupan kita dan melakukan perbuatan besar di dalam kehidupan kita. Cawan anggur perjanjian ini ia tawarkan kepada Anda. Yesus tawarkan kepada Anda. He's proposing to you. Maukah engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Ada banyak sekali hal baik yang ia bisa kerjakan di dalam hidupmu. Terlepas apapun masa lalumu, ia punya masa depan yang begitu indah yang ia tawarkan saat ini. Dan kuasanya sanggup mengubahkan hati, mengubahkan kehidupanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk cawan anggur-Mu. Terima kasih untuk karya penembusan-Mu. Terima kasih bahwa Engkau menawarkan kepada kami, Tuhan, kehidupan yang baru. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sangat mampu, Tuhan, mengintervensi kehidupan kami dan melakukan hal yang supranatural yang hanya Tuhan bisa kerjakan. Akan tetapi lebih penting daripada itu adalah Tuhan, di mana Engkau ingin menyatakan bahwa Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami berdoa. Kami memberikan Engkau kesempatan untuk
bekerja di dalam kehidupan kami. Terus mengingatkan dan memperbarui kehidupan kami. Kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah Juru Selamat Sang Mesias yang kami nanti-nantikan. Yang dapat memberikan perubahan di dalam kehidupan kami, yang dapat menyelamatkan kami. Yang dengan harga yang sangat mahal, Engkau bayar dengan hidupmu di kayu salib Tuhan. Sebagai jaminan bahwa Engkau akan kembali menjemput kami Tuhan. Bapak, kami percaya tugas kami adalah mempersiapkan diri kami. Karena waktunya pasti akan tiba, di mana Engkau akan datang dan melakukan bagian-Mu Tuhan. Dan pagi ini, apabila ada dari antara kami yang memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan bekerjalah di dalam kehidupan mereka. Tuhan nyatakan siapa Engkau bagi mereka. Berikan mereka identitas yang baru, di mana tidak ada yang dapat mengambil hak mereka sebagai anak-anak Allah. Ubahkan kehidupan mereka, dan biarlah kehidupan mereka dapat menjadi kesaksian bagi dunia yang belum mengenal Tuhan. Dan bagi kami Tuhan, kiranya Engkau terus kuatkan kehidupan kami. Berikan kami hubungan yang lebih dekat lagi dengan Engkau, Sang mempelai pria, yang suatu hari kelak pasti akan menjemput sang pengantin wanitanya Tuhan. Tuhan, hamba juga mau berdoa buat setiap teman-teman yang mungkin mengalami kehidupan yang membutuhkan jalan keluar dari Tuhan. Apapun yang mereka hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan sangat peduli, kami percaya Tuhan sangat mampu melakukan mujizat, kami percaya Engkau dapat mengintervensi kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah setiap karya mujizat yang Engkau kerjakan, boleh mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak kami sembah, bahwa Engkau adalah satu-satunya Mesias dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dan kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah Sang Pemilik kehidupan kami Tuhan. Saudara, saya mau berikan ucapan berkat buat Anda dan saya, buat kita semua, untuk menjalani kehidupan kita. Saya mau ambil dari Efesus 3 ayat ke-20 sampai ke-21. Angkat tangan saudara. Karena bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan saudara, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama dengan ICA Surabaya. Dan saudara, satu hal lagi, saya mau mengingatkan bahwa ketika kita belajar tentang mujizat, kita semua juga percaya bahwa Tuhan peduli dengan kehidupan Anda. Bahwa ketika kita memiliki masalah, Tuhan tetap peduli dan Dia sanggup memberikan jalan keluar. Kami mau mengundang saudara untuk hadir di dalam Upward Service, sebuah ibadah khusus yang ICA Surabaya siapkan di tahun ini, di mana kita akan fokus kepada penyembahan. Dan kemudian kita akan siap untuk berdoa bagi apapun yang saudara butuhkan. Pada bulan ini di tanggal 11 Maret di ICA East dan pada tanggal 25 Maret nanti di ICA West jam 6 sampai jam 7 malam. Saudara, hadirilah, coba luangkan waktu, catat tanggalnya, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dan semua pastoral staff akan siap hadir untuk mendoakan saudara. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan kami hari ini, Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Khusus bagi para pria di ICA, hari ini Anda dapat mendaftarkan diri untuk mission trip ke Sulawesi. Kali ini kita akan membangun gedung dari tanggal 13 sampai 18 Maret. Biaya pendaftaran untuk trip ke Sulawesi ini sebesar 4,5 juta rupiah. Ayo pergi dan bersama membangun kerajaan Allah. Saat kita mencari Tuhan upward pada tahun 2023 ini, kita akan mengadakan ibadah spesial pada hari Sabtu 11 Maret di East dan Sabtu 25 Maret di West dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Ibadah ini kami sebut dengan Upward Service. Bersama kita akan fokus pada penyembahan, mendoakan untuk satu sama lain, dan mencari Tuhan dengan cara-cara yang lebih dalam. Selama minggu Upward Service, ibadah doa malam online di hari Selasa ditiadakan. Mari bergabung bersama kami untuk mencari hadirat Tuhan dalam ibadah dan doa bersama. Pada ibadah Minggu tanggal 12 Maret, ibadah bahasa Inggris di ICA East akan dilayani oleh seorang pembicara tamu, yaitu Pastor John Hunt.
Beliau adalah Wakil Presiden GSC Australia sekaligus Direktur Misi dan Bantuan untuk GSC Australia. Anda dapat mencatat tanggalnya dan hadir saat Pastor John dan istrinya Francine datang dan menyampaikan firman Tuhan di ICA East. Tahun ini ICA Social Ministry akan mengadakan sesi pelatihan tentang community, mentoring, dan prayer setiap 2 bulan sekali. Pelatihan yang pertama bertema The Heart of Mentoring akan diadakan pada Sabtu 18 Maret di ruang MPR ICA West. Sesi pagi hari dibuka untuk semua orang yang berminat untuk diperlengkapi dalam hal pemuritan dalam pelayanan. Lalu sesi sore khusus diperuntukkan bagi remaja YDP dan mentor YDP. Dalam pelatihan ini akan ada diskusi, makan bersama, penyembahan, dan kegiatan seru lainnya. Cek Instagram @ICA Social Ministry untuk informasi lebih lanjut. Jangan lewatkan kesempatan ini, daftarkan diri Anda sekarang dengan scan QR Code ini. Mari belajar dan bertumbuh bersama. Bila Anda rindu untuk dibaptis, kelas baptisan akan diadakan pada Minggu 26 Maret jam 2 siang di ICA East dan di ICA West. Setelah mengikuti kelas tersebut, di minggu berikutnya akan dilaksanakan baptisan di Minggu Palem tanggal 2 April. Ini merupakan waktu yang sangat indah untuk saudara menyatakan iman pada Yesus Kristus. Bagi Anda yang merasa ICA adalah gereja tempat Anda bertumbuh, mari pertimbangkan untuk menjadi seorang anggota gereja ICA. Anggota ICA haruslah sudah dibaptis selam, melayani di ICA, dan berkomitmen pada Yesus Kristus. Mari bergabung dalam keanggotaan gereja ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi Service Director, Lighting, Sound, dan juga Operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim Hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA East memiliki jadwal ibadah baru. Ibadah bahasa Inggris dilakukan 2 kali, yaitu pada jam 9.15 dan jam 11 pagi. Ibadah bahasa Indonesia tetap pada jam 8 pagi. Lalu untuk ICA West dan jadwal ibadah online masih belum berubah, yaitu jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan hanya jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Perhatikan perubahan jadwal ibadah ini dan cek Instagram ICA untuk informasi lebih lanjut. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.